Ketenangan jiwa, ketenangan batin, dan ketenangan pikiran perlu kalian lakukan. Tetapi jika semua itu belum kamu dapatkan, saya harap kamu harus mendapatkannya. Dan bagaimana Anda mendapatkan itu semua? Anda berada di posisi yang tepat. Dengarkan video ini. Mari kita rubah sifat yang ada di pikiranmu. Ayo kita mulai. Dalam riset yang meneliti kerja otak, saat seseorang melakukan refleksi, bagian prefrontal cortex yang aktif, itu adalah area yang mengatur penilaian dan pengambilan keputusan. Artinya, refleksi bukan aktivitas pasif. Ia adalah kerja kognitif yang kompleks. Dan ketika dilakukan secara konsisten, bisa mengubah cara kita melihat hidup. Beberapa orang bilang, jangan terlalu banyak mikir, nanti stres. Padahal, kadang justru karena kita jarang mikir secara mendalam, hidup jadi terasa dangkal dan gampang goyah. Bukan refleksi yang bikin stres, tapi kebiasaan menumpuk emosi dan membiarkannya membusuk di dalam. Cobalah mulai dari pertanyaan sederhana. Apa yang hari ini membuatku marah dan kenapa? Atau, keputusan apa minggu ini yang aku buat karena takut dinilai, bukan karena aku benar-benar ingin? Tidak semua orang cocok menulis jurnal atau meditasi formal. Tapi siapapun bisa mulai dengan duduk sebentar, diam, dan mendengar apa yang muncul. Bahkan berjalan kaki tanpa distraksi bisa jadi ruang refleksi yang jujur. Tentu, tidak selalu nyaman. Refleksi bisa membongkar luka yang kita pikir sudah sembuh. Tapi mungkin luka itu tidak butuh dilupakan. Ia hanya butuh disapa, agar berhenti berteriak dari dalam. Dan pelan-pelan, luka bisa berubah jadi kebijaksanaan. Yang harus diwaspadai hanya satu. Ketika refleksi berubah menjadi penjara, ketika kita terus berpikir tanpa pernah bergerak, maka refleksi harus diimbangi dengan keberanian untuk mengambil langkah, bahkan jika kita belum punya semua jawabannya. Karena percaya diri bukan soal yakin dari awal, tapi tentang tetap melangkah meski ada keraguan. Di poin selanjutnya, kita akan bahas tentang bagaimana cara membangun ketangguhan mental, bukan agar terlihat kuat, tapi agar tetap bisa berdiri. Bahkan saat dunia tak peduli apakah kita jatuh atau tidak. Poin kelima, membangun ketangguhan mental. Kadang kita berpikir bahwa menjadi kuat berarti tak pernah menangis, tak pernah goyah, dan tak pernah terlihat rapuh. Tapi coba renungkan sejenak. Siapa yang benar-benar tumbuh dari kenyamanan? Siapa yang menjadi lebih bijak hanya dari keberhasilan? Di titik ini, kita perlu jujur pada diri sendiri. Ketangguhan bukan tentang memaksa diri untuk terus berdiri tegak, ketika sebenarnya kita butuh duduk sebentar dan bernapas. Ketangguhan itu bukan tentang selalu punya jawaban, tapi berani tetap melangkah meskipun hati penuh keraguan. Seperti yang sudah kita bahas di poin sebelumnya tentang refleksi, kita tidak bisa bicara soal kepercayaan diri tanpa membicarakan luka yang kita pelajari untuk terima, bukan sembunyikan. Bayangkan kamu sedang duduk sendiri di malam yang sunyi, setelah hari yang terasa terlalu panjang. Ada bagian dari dirimu yang ingin menyerah. Tapi ada juga bagian kecil, meski samar, yang berkata, sebentar lagi, dan kamu akan menemukan arti dari semua ini. Nah, bagian kecil itulah benih dari ketangguhan mental. Bukan teriakan, tapi bisikan lembut yang tidak pernah pergi, walau dunia terasa runtuh. Masalahnya, banyak orang keliru memahaminya. Mereka mengira diam adalah kekuatan, bahwa tidak mengeluh adalah tanda tangguh. Padahal, bisa jadi, itu cuma cara lama kita menyembunyikan rasa takut. Menekan emosi, menolak untuk bicara, hanya akan menumpuk tekanan yang suatu hari bisa meledak entah kapan dan bagaimana. Dan celakanya, saat itu datang, banyak dari kita malah mengira, aku lemah. Padahal bukan lemah. Kita cuma terlalu lama menyangkal bahwa kita ini manusia. Kalau kamu pernah merasa tahan banting tapi tetap merasa hampa, itu bukan salahmu. Bisa jadi kamu tumbuh di lingkungan yang lebih menghargai ketegaran daripada pengakuan rasa. Di mana kamu lebih sering diberi nasihat sabar aja daripada apa yang kamu rasakan. Maka wajar jika kamu belajar untuk diam, untuk memendam, untuk bertahan demi tidak mempermalukan diri sendiri. Tapi di balik itu semua, ada kenyataan yang menarik. Otak manusia bisa berubah. Bahkan setelah trauma. Ini bukan sekadar motivasi, tapi hasil dari studi tentang neuroplastisitas. Otak kita akan membentuk ulang dirinya berdasarkan pengalaman, termasuk luka. Artinya,
kita bisa memilih membangun ulang ketangguhan mental kita. Bukan dengan menyangkal rasa sakit, tapi dengan menyapanya pelan-pelan. Bentuk ketangguhan yang paling kuat justru lahir dari mereka yang pernah jatuh. Yang tidak menyangkal bahwa mereka terluka, tapi tetap memilih untuk tidak menyerah. Bahkan dalam psikologi resiliensi pun, individu yang bisa bangkit dari kegagalan bukan yang paling pintar atau paling kuat secara fisik. Tapi mereka yang punya kemampuan untuk adaptif, yang tahu kapan harus beristirahat, kapan harus bicara, dan kapan harus melangkah lagi. Kalau kamu bertanya, jadi harus mulai dari mana? Jawabannya mungkin sederhana. Akui dulu bahwa kamu capek. Akui bahwa kamu pernah berpura-pura baik-baik saja. Dari situ kamu bisa mulai membangun ulang, pelan-pelan. Mulai dari hal kecil. Tidur cukup, menulis pikiranmu, berani bilang tidak saat perlu. Atau sekadar mengizinkan dirimu istirahat tanpa rasa bersalah. Karena bertahan pun butuh bahan bakar, dan bahan bakar itu adalah kebaikan pada diri sendiri. Ketangguhan yang sejati tidak akan membuatmu menjadi keras. Justru sebaliknya, ia membuatmu lembut, tapi tak bisa dipatahkan. Ia tidak membuatmu menjadi batu, tapi seperti air, lentur, mengalir, dan tetap mampu membelah karang. Jadi kalau hari ini kamu sedang merasa lemah, mungkin itu bukan akhir dari ketangguhanmu, tapi justru awalnya. Dan siapa tahu, satu-satunya alasan kamu belum menemukan versi terkuat dari dirimu adalah karena kamu masih terlalu sibuk terlihat kuat, sampai lupa caranya menjadi manusia. Poin ke-6, merangkul rasa ingin tahu dan terus belajar. Kita sering mendengar, belajar itu penting, tapi seberapa sering kita berhenti dan bertanya, untuk siapa sebenarnya aku belajar? Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan, rasa ingin tahu seringkali dikalahkan oleh tuntutan untuk terlihat sudah tahu. Kita sibuk membuktikan diri, tapi lupa menikmati prosesnya. Padahal, seperti yang kita bahas sebelumnya saat bicara soal ketangguhan, orang yang paling kuat bukan yang paling tahu, tapi yang paling bersedia untuk terus belajar, meski harus merasa bodoh dulu. Sekarang bayangkan ini, kamu masuk ke ruangan baru, semua orang di sana tampak lebih cerdas, lebih tahu, lebih berpengalaman. Apa yang terjadi dalam pikiranmu? Ada yang mundur. Ada juga yang pura-pura tahu biar tidak terlihat kalah. Tapi ada satu lagi, orang yang diam-diam tersenyum, lalu berkata dalam hati, "Wah, ini tempat belajar yang sempurna." Orang itu mungkin belum hebat, tapi dia akan jadi hebat. Karena dia tidak belajar untuk menambal kekurangan, melainkan karena dia ingin tumbuh. Inilah pondasi dari kepercayaan diri sejati. Kesadaran bahwa kita bisa terus jadi lebih baik, tanpa harus merasa buruk lebih dulu. Sayangnya, di banyak lingkungan kita, proses belajar seringkali dipersempit hanya pada ijazah, gelar, atau promosi. Seolah-olah belajar adalah alat tukar, bukan proses membentuk manusia. Seiring waktu, semangat eksplorasi yang dulu kita miliki saat kecil, saat bertanya, kenapa langit biru, atau kenapa ada orang jahat, perlahan menghilang, digantikan oleh pertanyaan seperti, apa gunanya? Atau emang bisa dipakai buat kerja? Dan itulah titik di mana kita mulai kehilangan rasa ingin tahu, dan lambat laun, kehilangan kepercayaan diri. Karena saat kita berhenti belajar, kita secara tidak sadar mengatakan pada diri sendiri, udah cukup segini aja. Tapi benarkah? Atau itu cuma suara dari kelelahan kita yang tak pernah diberi ruang? Kalau kamu pernah merasa malu karena tidak tahu sesuatu, kamu tidak sendirian. Banyak dari kita tumbuh dalam lingkungan yang menilai kesalahan sebagai kegagalan, bukan bagian dari belajar. Jadi wajar kalau banyak orang takut bertanya, takut terlihat bodoh. Tapi mungkin justru di balik rasa malu itulah, pintu menuju pertumbuhan terbuka. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, berhenti mengukur nilai diri dari seberapa banyak yang kita tahu. Ukurlah dari seberapa besar keinginan kita untuk tahu. Kedua, ubah cara kita belajar. Bukan untuk menghindari rasa takut, tapi untuk mengejar rasa senang saat mengerti sesuatu. Itu sebabnya dalam banyak studi, momen aha saat kita paham sesuatu baru ternyata melepaskan dopamin, zat yang sama yang muncul saat kita jatuh cinta. Jadi bisa jadi, belajar itu bentuk cinta paling pribadi yang bisa kita lakukan pada otak kita sendiri. Dan ketiga, kembalikan lagi tradisi bertanya. Bukan bertanya untuk menang debat, tapi bertanya karena kita ingin mengerti. Dunia ini tidak kehabisan hal untuk dipelajari.
tapi hati kita kadang kehabisan ruang untuk menyerapnya, karena terlalu penuh dengan ego. Jadi, mulai dari hal kecil. Dengarkan podcast 10 menit. Baca satu halaman buku. Tanya satu pertanyaan yang benar-benar kamu ingin tahu jawabannya. Mungkin jawabannya tidak langsung mengubah hidupmu. Tapi siapa tahu, di balik satu pertanyaan itu, ada pintu yang menunggu dibuka. Dan kalau kamu bertanya, apa hubungan semua ini dengan percaya diri? Maka jawabannya adalah, rasa percaya diri bukan berasal dari merasa tahu segalanya, tapi dari keberanian untuk bilang, aku belum tahu, tapi aku sedang belajar. Poin ketujuh, tetap hadir dan sadar melalui mindfulness. Kadang kita merasa hidup ini terlalu cepat, terlalu bising, terlalu banyak yang harus dikejar, terlalu sedikit waktu untuk berhenti sejenak dan benar-benar merasa hadir. Bukan sekadar ada, bukan sekadar menjalani, tapi benar-benar menyadari, aku sedang hidup sekarang. Lucunya, di tengah semua keributan itu, banyak dari kita justru mengira bahwa sibuk itu tandanya produktif. Padahal, bisa jadi sibuk hanyalah cara paling elegan untuk menghindari diri sendiri. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, belajar itu penting, tapi percuma kalau tidak pernah diam untuk mencerna. Sama halnya dengan hadir, percuma jika raga ada, tapi jiwa mengembara kemana-mana. Coba pikirkan ini. Berapa banyak momen dalam hidup yang kita lewati tanpa benar-benar hadir? Makan sambil scroll, ngobrol sambil mikir kerjaan, kerja sambil mikir liburan. Hidup terasa penuh, tapi hati tetap kosong. Mindfulness bukan tentang menjadi zen setiap waktu. Bukan juga tentang duduk bersila di atas gunung sambil menatap awan. Mindfulness adalah ketika kamu sadar betul sedang apa, kenapa kamu melakukannya, dan bagaimana perasaanmu saat itu. Bahkan saat sedang cuci piring atau ngelipet baju, bisa jadi latihan kesadaran yang dalam kalau kita benar-benar ada di sana. Ada yang bilang, kalau terlalu fokus pada saat ini, nanti lupa rencana masa depan. Tapi justru sebaliknya. Hadir penuh di setiap langkah bikin kita lebih jernih melihat arah. Bayangkan kamu menyetir sambil main ponsel, bisa jadi kamu sampai tujuan, tapi dengan banyak lecet. Tapi kalau kamu fokus, merasakan kemudi, memperhatikan jalan, kemungkinan besar kamu sampai dengan selamat. Fokus pada saat ini bukan berarti menyerah pada masa depan, tapi cara untuk sampai ke sana dengan sadar. Tentu, ini tidak mudah. Banyak dari kita tumbuh di lingkungan yang justru memuji multitasking dan mengejek orang yang terlalu banyak mikir. Tapi sadar itu bukan mikir berlebihan. Sadar itu tahu kapan harus berpikir, kapan harus berhenti, dan kapan harus merasakan. Dan ya, hadir juga berarti berani menghadapi pikiran yang selama ini kamu hindari. Pikiran tentang penyesalan, tentang ketakutan, tentang luka yang belum sembuh. Tapi justru di sanalah keberanian diuji. Bisa jadi, ketakutan untuk hadir sebenarnya adalah ketakutan untuk melihat kenyataan. Jadi bagaimana caranya mulai? Tidak perlu ritual rumit. Cukup satu aktivitas sederhana setiap hari yang kamu lakukan dengan sepenuh kesadaran. Makan tanpa TV, jalan kaki tanpa headphone, bicara tanpa menyela, atau hanya tarik napas pelan sambil bilang dalam hati, saya ada di sini. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa latihan kesadaran secara konsisten dapat menurunkan aktivitas amigdala, bagian otak yang bertugas merespons stres. Artinya, dengan berlatih hadir, kita melatih otak untuk lebih tenang, lebih jernih, dan lebih kuat menghadapi tekanan. Tapi mindfulness juga bukan soal menjadi sempurna. Ada kalanya kamu akan gagal, terbawa distraksi, marah tanpa sadar, menyesal setelahnya. Dan itu normal. Justru setiap kegagalan adalah peluang baru untuk kembali. Kembali ke momen ini. Kembali ke diri sendiri. Kita sering berpikir percaya diri berarti tahu harus kemana. Tapi sebenarnya, percaya diri juga berarti tahu. Kamu ada di sini. Kamu sadar terhadap langkahmu. Kamu hadir sepenuhnya dalam tubuhmu. Dan dalam hadir itu, ada kekuatan yang pelan-pelan tumbuh. Bukan dari ambisi, tapi dari ketenangan. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa yang harus aku kejar? Tapi, apa yang sedang aku alami saat ini? Dan jika kamu bisa menjawab itu dengan jujur, bisa jadi, itulah awal dari kepercayaan diri yang sejati. Poin ke-8, memiliki visi yang jelas dalam hidup. Kadang kita hidup seperti orang yang mengemudi di malam hari, tapi lupa menyalakan lampu depan. Kita terus melaju, mengikuti jalan, berusaha cepat, mengejar sesuatu,
tapi tak tahu benar kemana. Sampai satu saat, kita berhenti, lelah, dan mulai bertanya, ini sebenarnya arah hidup siapa yang aku jalani? Sebagian orang tidak pernah benar-benar tahu apa visinya, tapi tetap menjalani hidup dengan penuh kelelahan. Sebagian lagi, lebih menarik, pura-pura tahu, tapi diam-diam merasa kosong. Pernah ada di posisi itu? Mungkin karena sejak kecil kita dibiasakan untuk mengikuti peta yang sudah digambar orang lain. Sekolah jurusan ini, kerja di tempat itu, menikah umur segini, beli rumah, punya anak, pensiun. Dan yang menyedihkan, peta itu seringkali dianggap sebagai satu-satunya jalan. Padahal hidup bukan formula. Ia lebih mirip jalan setapak yang kadang bercabang, kadang gelap, kadang mengharuskan kita untuk berhenti dulu, balik arah, atau duduk sebentar dan menunggu cahaya dalam diri menyala. Visi bukan sesuatu yang jatuh dari langit, ia bukan wahyu, tapi hasil dari keberanian.